Frasa Katolik dalam banyak kasus mungkin hanyalah sebutan yang biasa-biasa saja. Namun faktanya yang tak terbantahkan, Katolik adalah proper name yang tepat untuk gereja sejati yang didirikan oleh Yesus. Seperti halnya kita sekarang sering menyebut frasa gereja ortodoks, ketika merujuk pada agama yang sudah mapan di Rusia, tanpa mengotak-atik etimologi dari frasa tersebut. Dan mungkin dalam pengertian inilah, Pacianus dari Spanyol, pada sekitar tahun 370 menulis, Christianus mi nomen ite Catholicus cognomen. yang artinya, Kristen adalah namaku, tetapi Katolik adalah nama belakangku. Dan penting untuk dicatat, bahwa dalam berbagai eksposisi pengakuan iman Latin awal, khususnya yang berasal dari Nicetas, Uskup Remesiana, di sekitar tahun 375. Frasa Katolik dalam pengakuan iman pada masa itu, sudah digabungkan dengan frasa gereja yang kudus, dan tidak ada komentar khusus mengenai hal ini, pada masa itu. Di sekitaran tahun 253, Cyprianus pun sepertinya sulit untuk memastikan, seberapa jauh dia menggunakan frasa Katolik ini secara signifikan, dan seberapa jauh juga dia menggunakan frasa tersebut, hanya sebagai sebuah sebutan yang biasa saja tanpa makna yang khusus. Hal ini mungkin saja dikarenakan oleh dirinya yang masih mempertimbangkan makna harafiah dari frasa tersebut. Sebagai contoh dapat kita lihat dari karya terpanjangnya yang berjudul tentang kesatuan gereja Katolik. Sangat sering kita jumpai frasa-frasa seperti Catholica Fides, Catholica Unitas, Catholica Regula. Selain itu, perlu pula untuk dicatat bahwa frasa Katolika kadang digunakan secara substantif sebagai padanan dari frasa Ecclesia Catholica. Berbagai contoh mengenai hal ini dapat ditemukan dari dalam fragmen Muratorian, dan contoh-contoh lainnya dapat dilihat dari dalam tulisan Tertullianus, dan masih banyak lagi yang muncul di kemudian hari, khususnya dari para penulis di Afrika. Meskipun frasa Katolik sudah menjadi gambaran khas dari gereja yang satu, namun di antara orang-orang Yunani hal itu adalah sesuatu yang wajar, sebab makna etimologis dari kata tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Dan sekitar tahun 347, Cyril dari Yerusalem di satu sisi menegaskan di dalam Katekismus Kateketik, dan jika engkau singgah di suatu kota, janganlah engkau bertanya di mana rumah Tuhan, karena sekte-sekte yang tidak mengenal Allah juga berusaha menyebut sarang-sarang mereka sebagai rumah Tuhan, dan janganlah engkau bertanya di mana gereja, tetapi tanyakanlah di mana gereja Katolik. Karena ini adalah nama yang khas bagi tubuh kudus yang menjadi ibu kita semua. Di sisi lain, ketika membahas frasa Katolik, yang sudah muncul dalam bentuk pengakuan iman baptisnya, dia berkomentar, sekarang ia disebut Katolik karena ia ada di seluruh dunia, dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Kita akan membahas bagian ini lebih panjang lebar nanti.